Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arifin dari kelas A25 akan belajar untuk mempresentasikan PPT terkait materi rukun wudhu. Wudhu ini sangat penting untuk kita ketahui terkait kaifiah atau tata caranya karena dalam sehari-hari kita pasti wudhu. Kalau wudhu yang selama ini kita lakukan kaifiahnya atau tata caranya ada yang keliru, otomatis wudhunya tidak sah, maka akan berdampak atau berakibat terhadap sholat yang kita kerjakan. Rukun wudhu yang pertama adalah niat. Niat itu sendiri apa? Niat seperti yang ada di dalam eh, layar adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Itu pengertian daripada niat. Jadi praktek ketika kita niat dalam wudhu itu kan ketika tangan mengambil air, bukan ketika berdiri di depan keran, bukan, akan tapi niat yang pas, waktu yang tepat untuk kita niat ketika wudhu adalah ketika air mulai menyentuh bagian wajah, disitulah saat yang tepat untuk kita melakukan. Jadi ketika air yang ada di tangan ini mulai menyentuh wajah, disitulah saat yang tepat untuk kita melakukan niat. Lanjut ke yang kedua adalah membasuh wajah. Wudhu yang kedua adalah membasuh wajah. Ya. Jadi batasan wajah yang harus kita basuh ketika wudhu. Secara vertikal batas wajah adalah vertikal itu secara garis lurus ke atas. Maka batasnya adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan ujung dagu. Kemudian secara horizontal mulai dari daun telinga di sini sampai dengan telinga yang satu lagi. Maka seluruh bagian wajah ini itu harus rata dengan air, harus terkena air. Maka ketika ada sebagian wajah yang tidak terkena air, tapi rukun yang kedua ini tidak terpenuhi. Maka itu perlu diperhatikan. Dan yang menjadi rukun itu adalah basuhan yang pertama, bukan ke yang kedua atau yang ketiga. Sementara basuhan yang kedua, yang ketiga itu hukumnya adalah sunnah. Lanjut ke rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Dua telapak tangan, ya bagian zahir bagian luar maupun bagian batin dengan sampai dengan siku-siku. Itulah bagian tangan yang harus terkena air. Yang rawan biasanya adalah di antara siku-siku ini, maka kita harus melewatkan sedikit ya batas siku-siku. Harus dilewati sedikit. Kenapa? Karena ada kaidah mala yutimul wajib illa bi fahuwa wajib. Kalau membasuh siku-siku itu tidak bisa sempurna kecuali melewati sedikit, maka hukum melewati sedikit itu hukumnya juga menjadi wajib. Apapun nanti yang tumbuh di tangan kita, misalkan jarinya ada lebih, ada 6 jari, apapun tumbuh, daging tumbuh ya itu juga harus dibasuh, ya itu harus dibasuh. Kemudian yang keempat adalah mengusap rambut kepala. Mengusap bahasanya, bukan basuh. Perbedaan antara mengusap dan basuh adalah kalau kita mengusap itu airnya tidak harus mengalir. Misalkan ini keran, ini air, ini ya seperti ini sudah cukup. Nah, sementara membasuh itu airnya harus mengalir, harus seperti ini. Nah, airnya mengalir. Itu perbedaan antara bahasa membasuh, bahasa Arabnya adalah masahu.
eh ghuslu bahasa Arabnya adalah ghuslu dan mengusap bahasa Arabnya adalah mashu. Bedanya di situ. Kalau mengusap airnya tidak mengalir, kalau basuh airnya harus mengalir. Kemudian yang terakhir, membasuh kedua kaki dan tertib. Apapun yang tumbuh di kaki maka harus dibasuh. Membasuhnya hingga kedua mata kaki. Misalkan di kaki tumbuh daging, di kaki tumbuh rambut, atau tumbuh apapun di kaki, kakinya jarinya lebih misalkan. Itu juga harus harus dibasuh. Ya. Kemudian tertib, tertib itu apa? Tertib adalah mendahulukan apa yang seharusnya dahulu dan mengakhirkan apa yang seharusnya diakhirkan. Misalkan secara berurutan, tertib itu maka harus membasuh wajah dulu, baru membasuh kedua tangan. Itu namanya tertib. Nah, kalau dibalik membasuh kedua tangan dulu, basuh, setelah itu baru membasuh wajah, itu berarti namanya tidak tertib. Maka tertib adalah mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan apa yang seharusnya diakhirkan. Sekian materi singkat yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.